Shalom, Bapak Saudara semua bersuka cita malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena segala kebaikannya, saya dan Bapak Saudara boleh hadir malam hari ini beribadah. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala tempat ini, Pak Yohanes bersama istri, yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi berkat malam hari ini. Bapak Saudara, perkenalkan, nama saya Ishak Julianto Gunawan. Biasa kita dengar sapa, biasa saya disapa Pastor Ishak ya Bapak Saudara ya. Kata orang Gunawan itu gundul tapi menawan. Ini mulai habis ke belakang Bapak Saudara ya. Tapi saya berdoa walaupun habis tetap menawan, terutama menawan di hati Tuhan. Ya, saya berdoa Bapak Saudara juga semua menawan, cocok sama hatinya Tuhan. Bapak Saudara, hari ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya good deeds atau perbuatan baik. Bapak Saudara, perbuatan baik itu sering kita dengar. Sering banyak motivator mengatakannya, kita harus berbuat baik dan sebagainya. Nomor satu, kita berbuat baik bukan karena supaya selamat. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Bapak Saudara, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Saudara, kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi kita berbuat baik supaya banyak orang mengenal kasih Tuhan. Mengenal Tuhan, lewat perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Saudara, karena itu tema hari ini itu penting ya. Kita harus berbuat baik. Bapak Saudara, mengapa kita harus berbuat baik sekarang? Ya, banyak orang berkata, Pak, nanti aja kalau saya sudah kaya raya, duit saya 4M, saya berbuat baik. Kalau sekarang masih 1M, Pak, masih kejar-kejar utang, harus kerja keras. Ngapain kok harus berbuat baik? Oh nanti Pak, kalau yang masih muda-muda berkata, oh nanti kalau saya sudah kerja. Ternyata udah kerja tambah sibuk. Oh nanti kalau sudah menikah saya akan berbuat baik. Ini nasar saya. Ketika sudah menikah tetap lebih sibuk lagi gak berbuat baik. Nanti kalau punya anak terus nanti. Bapak Saudara, mengapa kita harus berbuat baik sekarang? Hari ini. Ya, mulai dari nanti kita pulang, besok dan besok seterusnya. Mengapa? Kita buka bersama-sama Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 ya. Kita mau baca bersama-sama. Boleh tampilkan di slide-nya di atasnya ya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Oke. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 1 2 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10, 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Saudara, kenapa kita harus berbuat baik sekarang? Ada 2 poin Bapak Ibu Saudara kita akan bahas hari ini. Yang pertama, kita harus berbuat baik sekarang karena kita akan menuai kebaikan. Siapa menabur, dia akan menuai. Bapak Ibu Saudara, menuainya bukan nanti. Ya, ini bukan pikiran seperti beberapa agama di dunia. Oh nanti kehidupan berikutnya. Oh bukan. Kita akan menuai kebaikan di kehidupan ini. Bagi kita, bagi anak cucu kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menanam, contoh ya, kalau kita nanam biji duren, ya, siapa yang di sini suka duren? Wah ya, kalau sudah kena duren ini nggak bisa berhenti. Telanjur makan sate kambing, gulai kambing, ada duren kepingin, Bapak Saudara. Bahaya nih. Kita kalau nanam 1 bibit pohon duren, kita akan dapat berapa duren? Kalau ini nanti waktunya berbuah. Banyak. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur sama yang kita tuai, lebih banyak yang kita tuai. Kenapa kita harus berbuat baik sekarang? Supaya kita menabur yang baik.
dan menuai yang baik. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kalau ada menabur yang baik berarti ada yang menabur tidak baik. Orang menabur tidak baik sekalipun, dia akan menuai yang tidak baik. Dan jumlahnya lebih banyak. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak, dia tinggal sama kakeknya. Ketika dia tinggal sama kakeknya, diajarin kakek ke lembah ya, dekat gunung, bawahnya lereng lembah. Dia disuruh teriak, I love you, aku cinta sama kamu. Maka di lembah itu I love you, I love you, I love you, I love you. Gitu ya. Sebaliknya ketika dia marah sama kakek itu, dia lari ke lalu dia teriak, aku benci kamu. Maka semua teriaknya aku benci, aku benci, aku benci, aku benci. Bapak Ibu Saudara, dia kaget. Dia berharap dia ngomong aku benci tapi dapatnya aku cinta. Ternyata aku benci sama. Bapak Ibu sama dengan hidup kita. Kalau kita ini mengatakan yang baik-baik, kita akan menerima ya orang mengasihi kita yang baik. Tapi kalau dalam keluarga kita keras, kita ngomong sama anak kita, kamu nakal sekali, kamu anaknya siapa? Kamu anak setan. Oh, kalau ini anaknya setan, berarti bapaknya setan, gitu ya. Ibunya setan, gitu ya. Sering kita katakan yang nggak baik. Coba renungkan hari ini, sudahkah kita mengatakan yang baik? Kebaikan itu mulai dari perkataan, mulai dari tindakan. Yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik sekarang? Karena kalau kita nggak jadi lemah, kita akan menuai. Tentu tuai yang lebih besar. Contohnya siapa Bapak Ibu Saudara? Contohnya adalah Dorcas. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 39, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 39 dikatakan sana, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Lalu kisahnya berlanjut sampai Dorcas dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, kira-kira memberi baju sama dihidupkan kembali itu lebih besar mana? Kita pasti pikir, wah banyak orang cinta. Sampai diusahakan gimana caranya. Bangkit lagi. Dan ternyata bangkit. Itu mujizat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini nabur kebaikan, orang-orang pun gak segan untuk memberi kebaikan. Tapi kalau kita menabur yang jahat, kita menyiksa diri kita sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar banyak orang Kristen sekarang itu ikut arus dunia. Ya. Oh gak ada lagi kasih, gak ada lagi saudara. Oh lihat sekitar kita, bisa rebutan warisan, bisa saudara itu bisa makan makanan. Kayak udah biasa maki-makian. Tapi saya berdoa di sini nggak ada. Kita semua saling mengasihi, saling memberkati, saling menabur yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang mau katakan amin. Kita mau sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, Amsal 11 ayat yang 17 dikatakan di sana, orang murah hati itu berbuat baik kepada siapa? Dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita baik sama orang, itu bukan untuk orang lain. Kenapa? Karena kita akan baik. Itu untuk diri kita sendiri. Ini konsep yang harus kita pelajari. Gak seperti dunia Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di dunia kita baik sama orang, memberi orang makanan, kok enak. Gak kerja tapi makan.
Kita ngajak orang kerja, kita beri sebuah berkat, kok enak. Ya. Enak dia dong, dia gak kerja, aku disusah payah. Tapi aku bagi berkat, dia yang makan enak. Bapak Ibu Saudara, Amsal berkata, orang yang murah hati itu berbuat baik untuk siapa? Dirinya sendiri. Untuk kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Saat uang gak bisa nolong kita. Saat keadaan kita seperti Dorcas, berhadapan dengan begitu banyak tantangan, ternyata banyak orang yang doakan kita. Banyak orang yang nolong kita. Dan oleh kuasa Tuhan, kita diselamatkan. Karena itu kita kalau baik, ingat ya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lagi baik, ingin berkati orang, padahal duit kita pas-pasan, ya. Saya pernah Bapak Ibu Saudara ya, saya itu dompetnya lagi kosong. Pendeta juga bisa dompet kosong ya. Nah ketika dompet saya kosong, tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada saya, ngasih berkat. Ya. Digegamin saya tolak kan, Bu jangan. Ini bukan ngasih Anda saja, ini saya mau melayani Tuhan. Lewat berkat ini, sudah gak bisa nolak Bapak Ibu Saudara. Saya pegang, lalu Tuhan gerakkan saya. Gak usah dibuka, kasihkan anak itu. Bapak Ibu Saudara, dompet kosong. Dompet kosong ini baru digegami berkat. Saya kadang sama Tuhan itu rundingan, Tuhan dompet kosong Tuhan. Separuh aja lah, ilmu tawar menawarnya keluar Bapak Ibu Saudara ya. Separuh aja lah Tuhan, gak bisa. Pegang sekarang gak usah dibuka, kasihkan langsung. Wah berat Bapak Ibu Saudara ya, kadang kita ini berjuang melawan daging kita. Walaupun kita dengar suara Tuhan. Saya belajar taat. Saya kasih langsung, ini berkat buat kamu. Oh orang itu nangis Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ternyata dia punya kebutuhan yang begitu besar. Oh saya senang dengarnya. Tapi begitu saya selesai ngasih, senang lega hatinya. Tapi ingat dompetnya. Sama ya, aduh Tuhan ya, ternyata Tuhan punya mau lebih daripada yang tadi dalam amplop. Tuhan kirim berkat, orang transfer. Ya. Pak, saya digerakkan Tuhan ngasih bapak berkat, minta nomor rekeningnya. Oh ya saya kasih. Di transfer itu bisa 10 kali lipat dari berkat yang tadi. Kalau kita ini nabur, ya kita nggak harap-harap ya. Tapi kalau kita taat nabur, jangan khawatir. Tuhan tahu kok cara memberkati kita. Lebih daripada uang, mungkin kesehatan kita dipulihkan Tuhan. Mungkin ekonomi keluarga kita, mungkin keluarga kita yang gak kurang baik, dipulihkan. Siapa menabur murah hati, ia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini jangan mikir itu ya sekali lagi. Kok enak ya orang itu. Aku digerakkan Tuhan ngasih duit orang itu, ngasih berkat. Kok enak ya orang itu? Oh salah. Kalau kita ngasih berkat, itu untuk diri kita sendiri. Kebaikan kita. Ingat Pak Ibu Saudara, lebih berkat memberi daripada menerima. Tuhan punya prinsip berbeda dengan dunia. Karena itu kenapa sih kita harus doa malam seperti hari ini. Minggu harus ibadah lagi. Supaya paradigma kita ini diubah. Bukan sama kayak dunia. Kita sebayangkan Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita hidup di dunia. Sekitar kita itu orang dunia. Cara mikirnya, cara hidupnya, cara langkahnya itu orang dunia. Kalau kita memang keluarga negara sorga, Filipi 3:20. Kita harus punya paradigma sorga. Kita harus jalan bersama Tuhan. Tuhan berkata hari ini, perbuatan baik itu, murah hati, itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, kalau jadi memberkati orang jangan gelo. Kalau memberkati orang, ingat kita lagi nabur. Satu kali dengan cara Tuhan, kita diberkati, kita menuai. Bapak Ibu Saudara, saya punya video ya. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat, tapi saya ingin sekali lagi diputar ya. Video tentang anak yang mencuri obat ya untuk ibunya. Ada anak ketahuan curi obat. Wah diajar sama
yang punya apotek. Ya. Dihentikan oleh seorang bapak. Ditanya, siapa sakit? Mamamu. Iya. Dibayar itu obat. Nggak cukup, dikasih tambah sup. Dia terima dan lari. 30 tahun kemudian tidak berhenti orang sup ini, bapak yang jualan sup ini. Wah, kasih berkah, kasih berkah. Hari itu ternyata dia sakit, dia jatuh. Masuk rumah sakit, didiagnosa. Habisnya 792.000 baht. Lebih daripada mereka bisa jangkau. Anaknya bingung, ya apa? Konsultasi. Tokonya dijual karena nggak sanggup bayar. Pagi itu kaget. Tagihannya semua nol. Nol semua tagihannya. Harusnya 792.000 baht. Nol. Semua operasi papanya nol. Karena dibayar dengan 3 macam obat. Dan 1 kantong sup. 30 tahun yang lalu. Ternyata dokter itu adalah anak yang curi obat 30 tahun yang lalu. Terima kasih multimedia. Bapak saudara, kalau dihitung-hitung ya, harga obat sama harga sup berapa sih? Kita pasti bisa beli hari ini. Tapi begitu itu kita tabur. Jadinya begitu menuai, begitu besar. Tokonya dijual nggak bisa bayar pengobatannya. Tapi ternyata taburan kebaikan dituai. Orang itu bisa dioperasi, sehat, selamat. Tokonya kembali. Itu semua karena taburan kebaikan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Hari ini kalau kita nabur kebaikan jangan susah, jangan gelau Pak Ibu Saudara ya. Ayo kita yakin kalau saya nabur hari ini, saya berkati orang. Biarlah Tuhan dipermuliakan lewat tuayan-tuayan saya. Lewat pelayanan saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kebaikan itu juga bisa bicara mengenai pelayanan. Tidak selalu uang. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini diminta untuk melayani. Pak, tolong doakan saya. Bu, tolong doakan saya. Mungkin masih anak-anak muda. Engkau lihat temanmu susah, doakan. Mau nggak tak doakan? Taburan itu nggak selalu masalah materi. Kebaikan itu nggak selalu masalah materi. Melayani. Ayo kita melayani sampai kita menuai jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, Saudara, kadang kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan mau. Rencana Tuhan, kita nggak bisa lihat. Kita ini manusia terbatas. Tugas kita taat. Kalau Bapak besar diminta Tuhan untuk melayani, ayo layani. Boleh melayani apapun. Upahnya sama kok. Upah yang ngebal gereja sama yang khotbah ini upahnya sama. Ya, yang terlihat maupun nggak terlihat, itu upahnya sama. Bapak Saudara, ayo kita berbuat baik. Jangan jemu-jemu melayani. Jangan jemu-jemu. Siapa tahu lewat pujian penyembahan kita waktu kita WL, ada orang selamat. Ada orang dibangkitkan imannya. Bapak Saudara, ada orang yang diubahkan hidupnya.
Mungkin lewat doa-doa kita yang sederhana. Pak, saya ini nggak pandai doa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengerti semua bahasa kok. Doa sederhana aja, Tuhan ngerti. Bahkan bahasa tetesan air mata. Kadang kita doa kita nggak bisa ngomong, Bapak Ibu Saudara. Kita doa itu kita nggak bisa ngomong. Kadang itu berat, masalah ini begitu berat, Tuhan. Kita nggak bisa ngomong sudah wis masalah. Kita cuma bisa nangis dalam doa. Tuhan ngerti doa kita. Tuhan ngerti doa kita. Ayo, kita jangan berhenti berdoa, berhenti melayani, berhenti berbuat baik. Kadang kita melayani nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini pikir melayani dapat sesuatu ya. Oh, aku melayani dapat sesuatu. Dapat ini, dapat itu. Jangan. Kadang kita melayani, kadang kita berbuat baik, belum tentu kelihatannya nggak dapat apa-apa. Tapi kita sedang nabur dalam roh. Satu kali kita menuai. Mungkin orang berkata kita bodoh, ngapain kok ditolong orang itu, ngapain kok kamu layani. Ayo kita tetap berbuat baik. Bapak Saudara, ada satu kali ada saudagar kaya, dia itu duitnya di mana-mana. Ya. Ketika dia duitnya di mana-mana, maka dia punya distrik area. Oh ya ini areaku A, B, C, D. Lalu ketika area E itu belum bayar, dia utus ajudannya untuk nagih. Salah satu ajudannya namanya ajudan yang bodoh. Ya, disebut ajudan yang bodoh. Karena semua lagi sibuk, dia suruh ajudan yang bodoh. Ajudan, datang sih, datang. Ketika dia datang, dia dikasih perintah, ayo blok E itu tagih semua duitnya. Satu komplek itu tagih semua. Oh, ajudan yang bodoh ini, oke siap. Ketika dia mau berangkat, saudagar kaya ini ngomong, ajudan, nanti kalau pulang, belikan sesuatu yang aku belum punya. Belikan sesuatu yang apa Bapak Ibu Saudara? Yang saudagar ini belum punya. Ya. Oh akhirnya ajudan ini sebulan lebih nagih. Nagih itu gak mudah. Dia tagih semua, dia dapat duit. Dia mau pulang, dia ingat. Belikan sesuatu yang bosnya belum punya. Dia ingat apa ya, bosku ini kaya raya. Duit banyak, lukisan banyak ya. Semua barang makanan pernah dia coba. Apa yang belum punya? Dia ingat, bosnya ini kejam. Bosku belum punya kebaikan. Maka apa yang dia lakukan? Dia kembali ke blok E, lalu dia ngomong, hari ini bos saya punya sesuatu yang baik. Kebaikannya, uangnya semua dikembalikan. Wah semua orang satu komplek itu senang, wah sukacita. Begitu pulang ajudan ini, bosnya marah. Memang kamu ajudan ini bodoh, ngapain aku nyuruh kamu? Masa kamu kembalikan semua uang itu? Iya bos ini kan gak punya kebaikan. Emang kamu ini bodoh, marah-marah. Sudah ya. Akhirnya suruh pergi sebelum emosi terus. Berbulan-bulan kemudian, Bapak Ibu Saudara, ternyata ajudan-ajudan yang lain itu sekongkol. Mau ngabisi bos ini. Bos ini tahu dia lari. Yang ikut sama dia itu cuma bajunya sama ajudan yang bodoh, yang setia. Mereka lari, tiba-tiba mereka masuk satu komplek. Di komplek itu bos itu diterima dengan baik. Bos ayo masuk sini, kami akan melindungi engkau. Bos perlu tinggal di sini berapa lama? Tak sediakan makan, tempat tinggal. Ya, semua yang bos perlu. Bos ini bingung karena selama ini dia kejam. Dia sering bunuh orang. Dia sering habisi kerjaan orang. Dia tanya sama ajudannya, ngapain kok mereka ini baik sama aku? Bos, ingat. Dulu bos suruh saya tagih utang. Saya tahu bos gak punya namanya kebaikan. Saya belikan namanya kebaikan. Hari ini bos nuai. Oh bos itu ngerti. Oh iya. Pak bisa semoga hari ini kita juga ngerti. Nuai itu gak mungkin cepat. Ya ingat ya kalau padi itu butuh 6 bulan. Jagung 6 bulan ya. Gak mungkin cepat. Tapi tugas kita ayo mulai dari sekarang. Kita berbuat baik. Yang mau katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berbuat baik sekarang? Bukan besok lusa, bukan 1 minggu lagi. Sekarang kenapa? Karena belum tentu ada kesempatan lagi.
Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan, ayo kita berbuat baik. Bapak Ibu saudara, kesempatan itu enggak datang 2 kali. Ada 4 hal yang enggak pernah kembali Bapak Ibu saudara. Yang pertama, perkataan setelah diucap. Kita kalau sudah ngomong enggak akan bisa ditarik lagi. Kita sudah nyakiti hati orang, ya sudah sakit. Kita minta maaf pun enggak bisa ditarik lagi seperti dulu. Ya, yang kedua Bapak Ibu saudara, waktu kalau berlalu. Ya, kalau nggak kerasa tiba-tiba usia kita banyak, nggak kerasa, habis waktu, nggak bisa kembali. Banyak orang tukar waktunya dengan uang, tapi waktu uangnya banyak, nggak bisa tukar uang dengan waktu. Ya, karena itu kita pakai waktu dengan bijaksana. Yang ketiga, kepercayaan kalau sudah hancur, kalau percayaan sudah hancur, nggak akan kembali seperti semula. Karena itu, Bapak Ibu saudara, kalau dapat kepercayaan, jaga kepercayaan dengan baik. Yang ketiga, yang keempat, kesempatan kalau sudah berlalu. Bapak Ibu saudara, kalau kesempatan sudah berlalu, gak akan kita bisa ulang lagi. Teman saya dia Diasa bersama 3, Cici sama Miminya, dia laki, anak tengah. Dia Diasa, dia glosot-glosot, Pak ampunono aku Pak. Dia glosot di bawah peti mati. Pak tolong aku Pak, ampunono aku Pak. Aku pengen berbuat baik sama Papa. Bisa Pak Ibu saudara berbuat baik sama ayahnya? Tidak bisa, sudah terlambat. Pak Ibu saudara, kalau kesempatan itu sudah hilang, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pak Ibu saudara, saya saksi sedikit ya. Papa saya dipanggil pulang 26 April 2023. Dikuburkan 1 Mei. Ya, Pak Ibu saudara ya. Papa saya baru saja meninggal. Meninggalnya itu mendadak, Pak Ibu saudara ya. Jantung. Papa saya masih umur 49, Pak Ibu saudara. Jadi nggak ada orang yang nyangka papa saya berangkat. Ya. Begitu saya pulang, lalu papa saya nyapa papa saya. Istri saya selalu mendorong. Papa ulang tahun, ayo teleponan kok. Papa saya orangnya itu keras, ya, apalagi sama saya anak pertama. Selalu ngomong sama saya, Nyuh, aku didik kamu 2 kali lebih keras daripada adik-adikmu. Karena kamu anak pertama. Jadi saya tuh kalau ketemu papa itu agak keras ya, saya takut. Jadi saya dorong, Ko, papa ulang tahun, telepon aku, doa no papa. Saya akhirnya telepon, saya doa untuk papa. Lalu papa saya lihat anak saya baru usia 40 hari, 2 bulan Mbak Yusra, 60 hari. Lihat datang, bawain makanan, ya. Lihat anak saya, lalu pergi lagi. Kesempatan. Mbak Yusra, begitu saya dengar papa saya ada kebutuhan uang, saya transfer. Udah nggak harap apa-apa. Saya tahu kesempatan saya nggak banyak. Ternyata sungguh. Ya. Minggu lalu sebelum bapak saya nggak ada, saya itu ngomong-ngomong sama bapak saya. Hari Minggu saya khotbah, bapak saya duduk dengerin. Selesai khotbah, saya ngomong-ngomong sama bapak saya. Lalu bapak saya minta, ya pelukan bapak, ciuman bapak. Saya peluk, saya cium bapak. Saya udah beres semua masalah sama bapak saya. Ya, saya berbuat baik sebisa saya, menghormati sewaktu saya punya. Ternyata hari Rabu itu hari Minggu, hari Rabu bapak saya nggak ada. Kaget Pak Ibu saudara, saya di Malang. Ditelepon, papa nggak ada. Saya itu sampai nggak percaya. Saya ngomong sama adik saya, Titi, cek kan sih bener itu papa masa nggak ada. Papaku sehat, olahraga terus. Masa papa nggak ada? Cek kan sih bener, baru koko bilang ngono. Beneran nggak ada. Saya perjalanan pulang 4 jam dari Malang. Tapi yang saya tahu, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bangun hubungan sama bapak saya. Berbuat baik, doakan, ketemu yang baik. Bapak Ibu saudara, walaupun sekitar kita mungkin keras, kalau ada kesempatan berbuat baik, ayo berbuat baik. Belum tentu ada kesempatan lagi. Kalau hari ini, Bapak Ibu saudara, mungkin Anda wanita istri, ya, suami Anda keras, doakan, berbuatlah baik. Kesempatan itu nggak ada yang tahu. Kasih yang terbaik. Kita hidup ini
setiap hari ini kita nggak tahu kok. Hari ini mungkin yang terakhir. Tapi kalau kita mau memberi yang terbaik dalam hidup kita setiap hari, kita nggak menyesal. Kita bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Mungkin ayah Anda adalah orang yang keras. Mungkin pernah sakit hati sama bapak, sama mama. Ayo hari ini ampuni. Berbuat baik. Selagi ada kesempatan. Ayo berbuat baik. Mungkin kesempatan nggak akan datang lagi. Saya ngomong sama istri saya, terima kasih. Saya sudah dibantu. Saya mungkin mundur-mundur, mau telepon papa saya mundur-mundur. Tapi ternyata ketika papa saya ulang tahun, saya telepon, saya berdoa. Saya ketemu, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Itu membuat saya bersyukur. Selama masih ada kesempatan, ayo beri yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, satu kali Mahatma Gandhi kagum dengan ajaran Yesus Kristus. Mahatma Gandhi dengan segala ornamen baju di tubuhnya, dia pengen ke gereja. Dia pengen belajar hukum Yesus Kristus. Apa yang terjadi ketika dia sampai di pintu gereja? Akhirnya ngomong, maaf. Akhirnya lihat dari atas ke bawah, bawah ke atas, dilihatkan. Tempat Anda bukan di sini. Ada orang pengen belajar firman, ditolak. Maaf, tempat Anda bukan di sini, di sana. Apa yang tulis Mahatma Gandhi dalam bukunya? Aku kagum dengan Yesus dan ajarannya. Tapi aku enggak kagum dengan pengikutnya. Pak bisa bayangkan kalau waktu itu Mahatma Gandhi masuk gereja, kesempatan enggak datang 2 kali. Hari ini mungkin ada jiwa-jiwa yang mengetok pintu kita. Aku boleh enggak diajak ke gerejamu? Aku boleh enggak datang? Atau dia sedang butuh kita tahu, tapi kita enggak mau ngomong. Kesempatan enggak datang 2 kali. Pak bisa selama masih ada kesempatan, ajak teman kita datang gereja. Selama ada kesempatan, ajak orang tua kita datang gereja. Biasanya kan Natal sama Paskah yang ramai kan ya. Ini keren ya. Bentuknya Mesir-Mesiran ya. Pak Saudara ya. Wah, ajak. Berusaha. Orang itu bisa berubah. Karena orang sekitarnya. Ayo, selama masih ada kesempatan. Ayo kita beritakan firman. Kita tabur firman. Kita gak tahu kapan waktunya menuai. Ayo kita tabur. Sampai waktunya menuai. Selama masih ada kesempatan, ayo kita berbuat baik. Pak Saudara, satu kali di Starbucks ya, kayak kita suka nonton di Starbucks ya, santai di Starbucks. Satu kali di New York, ada seorang gadis di Starbucks, dia mau masuk Starbucks dan dia pengen minum. Dia lihat di depannya, Starbucks itu ada homeless ya. Kalau di Amerika itu namanya homeless, orang gak punya rumah. Dia tergerak, diajak, ayo, you, come on, come with me. Masuk kan, dibelikan minum, diajak duduk. Ya laki-laki tua, parubaya, diajak duduk, ngomong-ngomong. Gimana harimu, kenapa kamu ngalami ini, gimana perasaanmu. Diajak ngomong, sederhana. 1 cangkir kopi bersama sebuah obrolan. Setelah selesai, orang itu ke kasir, yang bapak-bapak homeless itu ke kasir minta bolpen sama kertas. Dia tulis bolpen sama kertas, lalu dikasihkan anak perempuan muda. Tolong jangan dibuka sampai aku pergi. Ya, ya diterima. Bapak itu pergi, thank you. Oke, dia keluar. Lalu dibukalah surat itu sama gadis itu. Tulisannya apa? Sebenarnya hari ini adalah hari terakhirku. Habis gini siang aku mau nabrakkan diri ke MRT. Karena aku gak merasa hidupku berharga. Gak ada orang yang mau nyapa aku. Gak ada orang yang mau peduli sama aku. Tapi karena kamu, obrolan kita dan secangkir kopi, aku ngurungkan niatku. Aku tahu Tuhan cinta sama aku. Wah, gadis itu baca itu sambil gemeter ya. Ada nyawa yang tertolong karena sebuah kesempatan kita pakai dengan baik. Tapi saudara, hari ini
selama masih ada kesempatan. Ayo berbuat baik. Kalau tadi dilewatkan, aduh ngapain aku ngajak orang minum di Starbucks. Kok enak dia minum, aku yang bayar, kan gitu. Kok enak aku ngobrol sama orang gak kenal kok. Lewat, orang itu gak ada. Umpama dia tahu, nyesel. Kita jangan sampai nyesel. Penyesalan itu perasaan gak enak. Paling gak enak itu perasaan penyesalan, Bapak Ibu Saudara. Aduh nyesel, kenapa aku gak ngasih berkat orang gitu. Aduh nyesel, kenapa aku gak melayani. Aduh nyesel, kenapa aku gak beri yang terbaik. Ada kesempatan kok aku gak beri. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berada di rumah sakit, baru kita ngomong pengen melayani Tuhan. Jangan. Waktu sehat ini loh, ayo kita layani Tuhan. Kalau waktu pinter ini loh, anak-anak muda, engkau yang bisa multimedia. Engkau yang bisa sosial media, ayo layani Tuhan. Ada satu Instagram namanya Curhatan Alkitab. Ya, Curhatan Alkitab itu kerjaannya cuma motong khotbahnya pendeta-pendeta. Ya kayak khotbah saya, Pak Johannes dipotong, lalu ditaruh Curhatan Alkitab. Apa yang terjadi Pak Ibu Saudara? Ada satu orang DM, terima kasih untuk video yang ini. 3 menit, saya putus cinta. Saya sudah mau minum Baygon. Saya gak ada arti hidup rasanya. Tapi karena dengar firman 3 menit lewat sosmed. Saya urungkan niat saya. Saya tahu Tuhan cinta sama saya. Tapi saudara dengan apa yang kita punya, kemampuan kita. Ayo kita layani Tuhan. Satu kali om saya didatangi nenek 90 tahun. Om saya tanya, iya nek kenapa? Saya pengen pelayanan. Oh iya, ya nek mau pelayanan apa? Tamborin. Nek tolong ya jangan ya. Sesungguhnya nih Pak Ustaz, saya tahu orangnya. Oh kalau nenek itu tamborin 90 tahun, baru lagu pertama tadi, kecetit Pak Ustaz. Gak jadi ibadah kita ya, nolongin nenek ini. Pak Ustaz, kasih yang terbaik waktu belum terlambat. Kesempatan gak datang 2 kali. Nah ini menyesal kenapa gak muda dulu ikut tamborin kan gitu. Kita yang masih muda-muda, masih kuat, masih ada berkat, masih ada hikmat. Ayo berbuat baik. Pelayanan itu berbuat baik. Doakan orang. Selagi ada kesempatan. Terutama lingkaran pertama, keluarga kita sendiri. Selama masih ada kesempatan, ajak makan anak-anak Anda. Ajak makan orang tua Anda sebelum menyesal. Berbuatlah baik. Mari bisa sebagai menutup ya. Brian Tracy satu kali pernah berkata, Brian Tracy, kesuksesan seseorang selalu dimulai dengan mencari kesempatan untuk membantu orang lain. Kegagalan selalu dimulai dengan pertanyaan, apa yang diberikan orang untuk aku? Saudara, Brian Tracy pernah berkata kalau sukses itu, orang kalau sukses pikirannya apa? Cari kesempatan nolong orang lain. Contoh ya, Facebook bisa ngetop kayak hari ini. Kenapa? Mereka Mark Zuckerberg bersama timnya pengen nolong orang cari temannya. Teman SD, teman SMP, teman kuliah, nolong orang. Amazon ini pengen punya satu platform, orang cari semua ada. Orang kebanyakan gampang lah, cari barang itu semua ada, simple. Oh di jaya, gitu ya. Kalau kita tujuannya nolong orang, yang buat orang lebih mudah hidupnya, kita berkati orang, kita akan jadi orang sukses. Tapi kalau kita selalu tanya, apa yang orang buat aku? Lah kalau aku baik gini, aku dapat apa sama orang ini? Aku buat baik gini pelayanan, aku dapat apa? Aku dapat apa? Dan tanya terus aku dapat apa? Orang ini pasti gagal. Karena dia gak berbuat apa-apa. Semua dihitung. Dan hitungannya gak pernah masuk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ngajarkan kita itu hitungan beda ya. Seperti anak kecil ngasihkan 5 roti 2 ikan. Rugi gak anak itu? Rugi, yang diambil semua. Pikiran manusia ya. Rugi. Ini dipalak sama Andreas ya. Kena palak karena ini. Ya. Tapi ternyata enggak.
Ternyata sisa 12 bakul, menurut beberapa buku, dikasihkan anak ini. Oh, hitungannya nggak masuk, Bapak Saudara. Kalau kita melayani Tuhan, itu hitungannya nggak pernah masuk. Bukan masuk kurang, nggak masuk kurang, tapi nggak masuk betapa Tuhan memberkati hidup kita. Nggak masuk. Bahkan nafas, langkah hidup kita, pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Itu kita nggak bisa ngerti. Karena itu selama masih ada kesempatan, ayo berbuat baik. Dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam hidup bekerja, ayo kita beri yang terbaik. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu Saudara. 2 hal, mengapa kita harus berbuat baik sekarang, bukan besok. Yang pertama, karena kalau kita berbuat baik, kita akan menuai yang baik. Karena itu ayo berbuat baik. Yang kedua, karena belum tentu ada kesempatan lagi. Hari ini mungkin kesempatan, pulang, yang masih buka apa? Bonami, belikan Bonami buat musuh Anda. Mungkin ada jemaat yang karena lemper, gak datang gereja lagi. Oh, semua dibagi lemper, ternyata satu gak dapat, enteh. Oh, gak datang gereja lagi, gak gerejo-gerejoan, gak lemper. Pulang belikan lemper 10, kirim Bapak Saudara ya. Oh, ada, jelas itu ada. Ada orang tersinggung, itu masalah-masalah kecil gitu loh ya. Ayo kita jadi berkat. Wah, aku punya berkat hari ini. Aku mau beli roti. Tak kirimi orang itu. Ayo gereja lagi. Masak gara-gara lemper, gara-gara roti. Serius Bapak Ibu Saudara. Ada gara-gara salaman. Kita salaman dipanggil orang. Gak hargai aku pendeta itu. Sombong ya. Aku dianggap kecil. Oh, gak datang Mas. Ada. Iblis itu selalu punya cara, Bapak Ibu Saudara ya. Ada orang singer, nggak jadi singer, kenapa? Di kamar mandi sama ibu-ibu biasanya di kamar mandi bareng ya. Nggak tahu ini kenapa, ibu-ibu suka ke kamar mandi itu bareng-bareng. Ini nggak tahu kenapa. Ya, sudah selesai kamar mandi mau naik singer, ada satu ibu nggak naik duduk. Lu tanya, apa taci itu kok nggak naik? Katanya sanggulnya miring, nggak mau maju. Tanya itu, Cik, apa gak mau maju? Sanggulku miring. Ih gak konek sorga enggak. Konek yang lain nih. Gak mau maju. Ya apa Mas Saudara ya? Iblis itu suka pakai hal-hal kecil gitu loh. Kotak, bajunya apa, ternyata kelewatan, gak dibelikan. Salah ini itu. Bapak Saudara ayo. Kalau kita punya kesempatan, ada berkat hari ini. Ayo kita bantu untuk mengembalakan jiwa-jiwa orang. Oh kita berkati, wah berkati. Supaya kita gak menyesal. Dan kita sukacita diberkati Tuhan. Sukacita melayani Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau nyanyi sama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, kesempatan gak pernah datang 2 kali. Selama kita hari ini masih ada kesempatan. Ayo kita beri yang terbaik. Haleluya. Tuhan kami datang kepadamu dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Bila firman-Mu hari ini menerangi setiap langkah-langkah kami. Sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Sehingga kami tidak penuh penyesalan. Tapi kami mau hidup penuh sukacita, damai sejahtera. Dan dalam naungan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini harus jadi sekali lagi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tuhan, bawa kami untuk menjadi pribadi yang memanfaatkan setiap kesempatan. Hidup kami ingin jadi berkah. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan, yang terbatas ini Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat buat keluarga kami, jadi berkat untuk jiwa-jiwa, jadi berkat untuk setiap orang di sekitar kami. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kami semua mengerti firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti secara detail dan berikan kami kuasa untuk melakukannya. Mungkin hari ini ada hati-hati yang terluka. Berikan kami kekuatan ekstra untuk kami boleh berbuat baik, melepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melepaskan pengampunan dan hidup kami boleh murni di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami hari ini ada berkat sehat, ada berkat hikmat, ada berkat ekonomi, biarlah kami tidak melewatkan setiap kesempatan untuk kami berbuat baik. Lewat hikmat kami mau mengajak orang kenal Tuhan. Lewat waktu kami, tenaga kami mau melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Berkat ekonomi kami boleh menolong sesama kami. Tuhan, pakailah hidup kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Hamba-Mu berhenti bicara Tuhan. Hamba mohonkan berkat untuk setiap hamba-Mu yang melayani tempat ini. Terutama hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Johannes bersama istri dan keluarga. Tuhan berkati sehat. Tuhan berkati terus diberikan kekuatan, hikmat untuk mengembalakan. Dalam setiap tantangan, setiap apa yang dihadapi, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kami percaya di tempat ini pun, gereja ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, menangkan banyak jiwa baru. Menangkan banyak jiwa yang telah undur, dibangkitkan kembali. Dari tempat ini boleh muncul hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan.
karena memanfaatkan setiap kesempatan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara. Roh Kudus memantraikan segala kebenaran sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.